Ya, barakallahu fikum. Sebagian orang menganggap bahwa pembagian tauhid dengan 3 macam itu Wahabi. Ya, kasihan orang seperti itu. Karena itu yang bagi Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Maryam ayat 65 Allah menyebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Tauhid apa? Al-ibadah, tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Tidakkah Allah itu punya nama? Ya, tauhid al-asma wa sifat. Jadi itu dari Al-Qur'an, bukan dari Wahabi. Sayang itu. Sebagian salah itu. Ya. Surat Maryam ayat 65. Ya, surat Maryam 65. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan banyak pendapat-pendapat tentang 3 jenis macam tauhid ini. Kemudian para ulama-ulama yang lainnya, sehingga karenanya begitu pula yang kita lihat di dalam Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid rububiyah, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, tauhid apa? Al-Asma wa Sifat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Al-ibadah. Jadi memang tauhid akan berputar di dalam 3 ranah ini. Nah, adapun apabila ada seseorang yang pemahamannya salah atau bahkan menyimpang. Jadi kalau beda antara salah dan menyimpang. Kalau menyimpang itu unsurnya sengaja. Unsurnya memang su'ul qasdi dan su'ul fahmi. Tapi kalau salah bisa jadi karena memang tidak ada ulama yang menjelaskan di masanya, ya, bahwa kemudian tauhid asma wa sifat itu terjadi perbedaan, terutama yang paling dahsyat ada pada kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini menolak asma wa sifat dua-duanya. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Itu Jahmiyah. Kemudian ada kelompok yang menolak menerima asma tapi menolak sifat. Seperti kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah. Mereka menerima asma seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu asma. Ya, apa sifatnya rahmah? Tapi mereka ingkari rahmah itu. Padahal Rasul mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Boleh bertawassul dengan apa? Asmaul Husna, termasuk dengan sifatnya. Nah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah menolak itu. Nah, ini penolakan ini jelas menjadi mereka kategori sesat. Kelompok yang ketiga, Asy'ariyah, yang kemudian menerima sifat, menerima asma, menerima sifat, tetapi sebagian sifat ditakwil. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, mudah-mudahan mereka tidak sampai kategori sesat karena mereka adalah sudah berusaha untuk mensucikan Allah dengan niat yang tulus, dan itu dilakukan oleh ulama besar, ya, semacam Ibnu Hajar, semacam Imam Nawawi, dan itu jelas nggak mungkin itu disengaja, ya, tetapi itulah produk masa itu. Mudah-mudahan mereka beristiad, mudah-mudahan Allah beri pahala sesuai dengan istiad dan niat mereka, tetapi tidak boleh kemudian kita katakan mereka sesat dan sebagainya gara-gara itu. Makanya bisa hanya dibolehkan itu paling salah, ya, salah di dalam berpendapat, salah di dalam memahami, ya, sehingga karenanya jangan sebab itu kemudian kita bermusuhan, karena kita semua masih kategori ahlus sunnah wal jamaah, ya. Makanya sikap bijak itu penting untuk dilakukan guna melakukan pendekatan-pendekatan antara ahli sunnah. Jadi perhatikan, antar ahli sunnah yang ada ini masih dalam ranah perbedaan, ya. Tetapi kalau sudah bicara tentang Syiah, tentang Ahmadiyah, itu sudah ranah penistaan. Beda ya antara perbedaan dan penistaan. Jadi Syiah, Ahmadiyah sebagainya itu aliran sesat itu masuk penistaan. Tapi dalam ranah ahli sunnah kategori perbedaan. Nah, ini penting untuk kita ingat supaya kita bisa mendudukkan semuanya. Karenanya saya telah membuat buku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia.
Termasuk saya berupaya bagaimana menyatukan ahli sunnah wal jamaah dalam menghadang kekuatan Syiah yang sedang mencoba menggoyang tubuh umat Islam ahli sunnah di Indonesia ini. Dan sebenarnya kita satu, hanya masalahnya mungkin kurang komunikasi, kurang saling pengertian. Ketika saya diundang dalam pertemuan ulama sedunia, baik itu di Qatar maupun di Turki, yang itu terdiri daripada banyak ulama-ulama dari Asy'ariyah. Kita diskusi, dialog, gak ada masalah. Jadi memang dialog di antara para ulama itu yang ada kelapangan dada, saling mengerti hujah masing-masing, ya, menerima perbedaan, tidak kemudian memaksakan kehendak. Kalau memang dia salah, dia ngaku salah, dia mundur dari kesalahannya dengan jujur. Jadi luar biasa. Tetapi masalahnya pada umat, pada orang awam. Nah, masalahnya suka kita bertanya, apakah ulama, kiai, ustadz, ajengan itu ngikuti umat atau umat ngikuti ajengan ulama atau kiai itu? Harusnya kan umat ngikuti ulamanya, ngikuti ajengannya, ngikuti kiainya, jangan sebaliknya. Malah kemudian kiai, ulama, ajengan ngikuti umatnya, salah. Umat itu nggak punya ilmu. Yang punya ilmu adalah ulamanya, kiainya, ajengannya itu. Nah, ini yang harus diarahkan. Nah, seringkali, wah kalau saya menyalai umat nanti saya nggak dipakai, nanti saya nggak diundang. Ya, pertimbangannya udah pendapatan, bukan beda pendapat lagi. Repot itu. Ya, kalau beda pendapatan itu susah sudah. Ini yang kemudian perlu untuk kita sadari, sehingga sebenarnya titik temunya sama. Ahli sunnah sumbernya sama. Ya, Qur'annya sama, hadisnya sama, cuman seringkali terjadi perbedaan pandangan, perbedaan penilaian, perbedaan pemahaman dan seterusnya. Makanya dengan itu upaya untuk menyatukan sangat dimungkinkan. Apalagi dalam keadaan kita sedang menghadapi musuh-musuh besar nih, ya, musuh di luar Islam, ya, gerakan Zionisme, gerakan kristenisasi, gerakan macam-macam. Ya, ditambah dengan musuh yang ada dalam tubuh umat Islam, mengatasnamakan Islam seperti Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya itu. Makanya ini seharusnya menjadi saat yang tepat untuk umat Islam bersatu dalam rangka menangkal semua kejahatan pada umat ini.